Tung Desem Waringin. Pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing. Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing. The most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. Kaya melalui properti. Properti merupakan salah satu favorit saya untuk jalan menuju menjadi kaya. Kenapa? Karena untuk orang-orang yang kaya, ada satu persamaan. Mereka boleh kaya melalui menjadi karyawan. Mereka boleh kaya melalui dari bisnis. Mereka boleh kaya melalui internet. Mereka boleh kaya melalui saham. Mereka boleh kaya melalui apapun. Ataupun kaya melalui properti itu sendiri. Tapi yang jelas, ternyata ada dua persamaan dari orang-orang yang kaya. Satu, kalau mereka bukan kaya melalui properti. Yang kedua, akhirnya mereka pasti beli properti. Sebelum kita membahas caranya bagaimana kaya melalui properti, kita harus tahu terlebih dahulu. Kita harus tes cermin terlebih dahulu. Bagaimana secara prinsip ataupun dalam pikiran kita atau blueprint dalam otak kita menanggapi satu kata yang namanya properti. Ada 3 cara kaya melalui properti itu sendiri. Satu adalah orang kaya melalui properti dengan cara berjudi atau dia adalah penjudi. Yang kedua, mereka kaya karena menjadi pedagang di properti. Yang ketiga, karena mereka investor di properti. Kalau saya bilang bahwa ternyata di Indonesia itu rata-rata orang di properti atau mengatakan diri bahwa dia invest di properti, itu ternyata kalau tidak boleh diomong 98%, ya sudahlah, 80% adalah penjudi. Bedanya apa penjudi dengan pedagang? Penjudi, mereka pada waktu beli, mereka hanya mengandalkan doa dan harapan. Mereka berdoa, semoga propertinya naik, semoga propertinya naik. Begitu mereka naik, mereka jadi lebih kaya karena properti. Nah, kalau pedagang berbeda. Pedagang, mereka membutuhkan keterampilan negosiasi dan keterampilan untuk mencari tempat-tempat properti yang layak untuk mereka beli atau mereka invest. Dan kemudian mereka punya cara untuk mencari pendanaannya. Dan mereka juga punya cara bagaimana menjual dengan sangat-sangat cepat dan menguntungkan. Ini adalah pedagang. Beda yang paling jelas antara penjudi dengan pedagang. Penjudi pada waktu beli, mereka tidak tahu atau belum tahu harga jualnya. Sedangkan pedagang, pada waktu mereka beli properti, mereka sudah tahu harga jualnya. Sebagai contoh, ketika seorang penjudi beli properti, pada waktu mereka beli di awal, mereka belum tahu harga jualnya. Mereka hanya berharap, mereka hanya berdoa, semoga nanti 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, harga properti tersebut akan naik. Sedangkan kalau pedagang, pada waktu mereka beli, mereka sudah tahu harga marketnya. Misalnya 1 miliar, sekarang mereka beli dengan harga 900 juta ataupun 700 juta. Akibatnya mereka pada waktu mau jual cepat, mereka pasti untung karena mereka sudah tahu harga jualnya. Contoh jelas, pada waktu seorang pedagang sapi, pada waktu mereka beli sapi, dia sudah tahu harga jualnya. Semua pedagang sudah tahu harga jualnya. Misalnya, sapi harganya, misal, di tempat satu pasar harganya 600.000. Misalnya, sapi kecil 600.000. Sedangkan ternyata sapi tadi kalau di pasar yang lain, itu harganya 1 juta. Begitu dia beli di sini, dibawa ke pasar sana, dijual dengan harga 1 juta, dia untung 400.000. Inilah pedagang. Dia sudah tahu harga jualnya. Profesi apapun Anda, pedagang apapun Anda, ketika Anda mengatakan diri bahwa Anda seorang pedagang, sudah pasti Anda harus tahu harga jualnya pada waktu Anda beli barang tersebut. Misalnya saya pedagang kain, pada waktu saya mau beli, saya sudah tahu, oh harga jualnya segini, berarti saya mau beli. Nah, sekarang mari kita bahas. Penjudi juga ada levelnya. 3 level penjudi di dalam properti. 1, ngawur tanpa perhitungan. Dia betul-betul ngawur tanpa perhitungan, beli properti, pokoknya dia bilang bahwa ya saya pasti akan untung properti. Dia punya prinsip bahwa properti pasti naik. Kalau ada orang ngomong properti pasti naik, berarti dia sebetulnya buta dan dia tidak pernah belajar tentang properti.
Di Jepang, properti hari ini dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu sudah turun 80%. Di Singapura, pernah dalam waktu 10 tahun turun 40%. Di Indonesia sendiri, misalnya di mal-mal yang tidak laku, itu dalam waktu 1 tahun, 2 tahun turun 50%, dan tetap pada waktu dijual tidak ada orang yang mau beli. Jadi ketika orang ngomong bahwa properti pasti naik, belum tentu. Nah, ketika orang ngawur, persis seperti orang-orang Indonesia ketika mereka berjudi, karena mereka tidak tahu persis perhitungannya bagaimana judi. Misalnya mereka pergi ke Makau atau pergi ke Genting sana dan mereka judi menghabiskan uang, ada beberapa level. Satu yang ngawur mereka tidak tahu cara mainnya gimana. Pokoknya mereka ya sudah, pokoknya main dan mereka kalah karena mereka tidak tahu perhitungannya dan tidak tahu caranya main gimana. Pokoknya mereka sekedar main saja. Persis seperti orang-orang di Indonesia yang invest di properti, ngakunya invest padahal mereka penjudi karena mereka tidak tahu perhitungannya bagaimana properti. Pokoknya ada uang, ya sudah, pokoknya saya masuk di properti. Itu level 1, ngawur. Yang kedua adalah level penjudi yang ikut-ikutan. Dia ikut hitungan orang lain. Yes, orang lain invest di sana, yes, saya ikut invest di sana. Wih, kelihatannya rame, antrian begitu banyak. Ya sudah, saya ikut beli properti tersebut. Level ketiga dari penjudi, yaitu penjudi yang percaya diri. Dia kira dia sudah menghitung. Pada waktu rame booming properti di Indonesia, booming apartemen di Indonesia, banyak orang yang langsung ikut-ikutan. Apartemen belum jadi, ya sudah mereka akan invest. Pada waktu mereka invest, ternyata mereka menurut perhitungan, nih satu, begitu langsung pada waktu hari pertama dipasarkan, langsung mereka kasih uang muka 5 juta, mungkin beli 3, beli 4, 15 juta, 20 juta. Kemudian dalam waktu 1 bulan, 2 bulan sudah naik, propertinya belum dibangun, dan kemudian dia bisa untung, misalnya satu properti untung 20 juta, berarti untungnya bisa 300% dari modalnya. Modalnya cuma satunya uang muka 5 juta, mendadak dapat untung 15 juta. Mereka kecanduan, ini bagus sekali, kalau begitu akan terus masuk. Mereka merasa bahwa mereka sudah menghitung. Nah, sebagai salah satu contoh, ketika bumi gonjang-ganjing, resesi, boom, apa yang jadi? Mereka masuk uang dan mereka harus nyicil, bangunannya tidak jadi karena developernya tidak kuat untuk membangun dengan harga barang bangunan yang sudah naik. Akibatnya propertinya mereka tidak bisa dijual karena memang tidak ada dan uang sudah taruh dan mereka harus masih nyicil terus, dikejar-kejar oleh bank. Orang-orang yang kena seperti ini pada dasarnya awalnya mereka sangat percaya diri, mereka ngira sudah menghitung padahal mereka belum berhitung dengan baik. Sekarang kita masuk, kita harus memahami dulu istilah pedagang properti. Ada 6 level orang bisa mencari keuntungan sebagai pedagang. Yang jelas, prinsip pedagang pada waktu dia beli, dia sudah tahu harga jualnya. Level 1 adalah level pembebas tanah. Pembebas tanah, betul, ada yang penjudi, ada juga yang pedagang. Orang yang judi, pokoknya saya bebasin dulu, besok naik berapa, semoga naik. Tapi seorang pedagang pada waktu dia membebaskan tanah, dia tahu, kalau saya bebaskan tanah dengan harga misalnya 1 meter 30.000, nanti kemudian saya kapling-kapling, saya jual kepada developer ataupun saya merangkap developernya, saya tahu bahwa ini nanti 1 meternya berarti harganya akan naik jadi 200.000. Kenapa harus 200.000? Karena misalnya 40% tidak boleh dibangun untuk fasilitas sosial atau FASUM, fasilitas umum. Kemudian 60% hanya bisa dibangun, kemudian harus bangun jalan, harus bangun begini, dan total 200.000 saya masih untung tanahnya. Tapi dia sudah tahu harga jualnya persis. Jadi level 1 adalah pembebas tanah, dia sudah tahu harga jualnya pada waktu dia bebasin tanah. Yang kedua adalah developer. Ini level pedagang yang merangkap jadi developer. Dia membangun pada waktu dia membangun, dia sudah tahu. Pada waktu dia beli dari pembebas tanah atau dia membebaskan tanah sendiri, seorang developer waktu dia beli misalnya 1 meter adalah 200.000 atau berapapun, pada waktu itu dia sudah menghitung harga jualnya berapa, baru dia berani untuk mendevelop. Ini developer. Level yang ketiga, itu untuk pedagang dalam bidang properti, yaitu adalah satu yang namanya level private investor. Maksudnya apa? Private investor. Private investor pada waktu dia mau beli properti dari developer, dia sudah tahu bahwa developer kalau nanti jual di first market, pada waktu dia jual pertama kali, dia bisa ikut, berarti harganya cukup bagus. Akibatnya dia tahu harganya jualnya, sehingga dia adalah pedagang. Developer seringkali pada waktu dia bangun, dia tidak mempunyai dana yang cukup. Untuk itu dia cari teman-teman untuk kumpul bareng, yaitu sebagai private investor, investor yang awal. Private investor, dia tahu bahwa dia dapat harga segini, nanti harga jualnya segini. Pada waktu beli, dia sudah tahu harga jualnya. Ini namanya private investor. Berikutnya, yang keempat,
Percaya tidak? Pada waktu biasanya launching, hari launching properti, selalu tempat-tempat yang paling strategis, Hong Shui yang paling bagus, nomor-nomor yang paling bagus, pemandangan-pemandangan yang paling bagus, biasanya sudah laku terlebih dahulu. Kenapa? Sebelum launching, apalagi yang namanya apartemen itu resikonya bagi developer jauh lebih besar dibanding kalau membangun rumah. Kenapa? Kalau yang namanya rumah, dia janji misalnya, oke, sini ada proyek perumahan, ada 3.000 rumah yang akan saya jual. Laku 20, dia bangun 20. Tapi kalau apartemen, dia bilang ini apartemen lantai 10, ini totalnya ada 200, misalnya begitu.